hasilnya. 0,2 dikali 0,2 dikali 1,2 dikali 2,4. Hasilnya adalah 0,1152. Iya, betul, Pak. 0,1152. Kalau misalkan ini, supaya saya kurang familiar dengan kilonewton, kita rubah ke kilogram. 2000, sorry, ini bukan 24, 24 kilonewton per meter kubik. Berarti hasilnya adalah 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2 dikali 1,2 dikali 24. Hasilnya 1,115. Oke. Kita rubah menjadi 0,115. Next, kita hitung berapa sih momen maksimum yang terjadinya. Itu 1,15 dikalikan dengan 200 dibagi 2 dikalikan dengan 1000. 0,115. Oke, berarti momen maksimum yang terjadi adalah 0,0094 0,009944 dikali 2 ditambah 0,115 sama dengan 0,13488. Oke, kita samain aja ya. Nilainya nggak terlalu besar, nilainya nggak terlalu jauh berbeda. Sekarang kita mulai merencanakan, ini beban mati udah ketahuan segini, 0,13988 kilonewton per meter. Next, beban hidup. Nah, beban hidup terdiri dari beban orang, karena berdasarkan standar setiap pipa sandaran direncanakan terbebani sebesar 0,75 secara vertikal dan 0,75 secara horizontal. Kita hitung. Nah, P dikali LV sandaran sama dengan P dikali LH sandaran dikalikan dengan jarak sandaran. Ya, berarti 0,75 tadi karena P-nya 0,75 dikalikan dengan panjang 2 meter sebesar 1,5. Nah, ini untuk yang vertikalnya 1,5 kilonewton. Lalu ada momen maksimum yang terjadi diakibatkan oleh beban hidup. Berarti P dikali LV dikalikan dengan B1 per 2 dibagikan dengan nilai 1000. Hasilnya sekian. Oke. Ini yang vertikalnya, lalu yang horizontalnya. Setelah itu kita rencanakan kita akan menggunakan tulangan berapa. Tapi sebelumnya kita harus hitung dulu berapa sih momen ultimate yang terjadi. Nah, momen ultimate di sini ada faktor pengalinya, yaitu sebesar 1,3. Nah, apa aja yang jadi faktor yang kita butuh apa aja untuk menghitung momen ultimate? Pertama adalah momen akibat beban mati secara total ditambah 2 dikali momen hidup secara total. Nah, kenapa 2 beban hidupnya? Karena di sini beban hidup ada beban hidup secara vertikal, ada beban hidup secara horizontal. Ya, makanya di sini dikalikan dengan 2.
Nah, maka momen ultimate yang terjadi adalah 1,3 dikalikan dengan 0,14488. Nah, ini adalah momen ultimate yang momen total yang diakibatkan oleh beban mati. 0,14488. Ini ya, 0,14888. Ini beda sedikit lah. 0,14888. Ditambah dengan 2 dikalikan dengan momen yang diakibatkan oleh beban hidup sebesar 0,3. Beban hidupnya adalah 0,3. Nah, sini momen ultimate-nya sudah kita ketahui sebesar 0,78 kN meter, atau kalau kita konversikan ke dalam ton adalah 0,0788 ton meter. Nah, inilah yang akan menjadi dasar perhitungan kita untuk menghitung tulangan yang kita rencanakan untuk si tiang sandaran. Oke, pertama kita rencanakan dulu FC-nya berapa. FC itu adalah mutu beton yang direncanakan. Sedangkan MU adalah momen ultimate yang terjadi, yang barusan sudah kita hitung. Ini adalah momen KN meter. Jadi ini adalah momen ultimate. Oke. Lalu tulangannya kita mau pakai tulangan berapa? Ya. Nah, kita di sini direncanakan menggunakan tulangan lentur atau tulangan utamanya adalah sebesar dengan diameter 12 mm dengan mutu FY 240 atau kita sebut dengan U24. Oke. Tebal efektif. Nah, karena si beton ini kita kan nggak bisa si tulangan ditaruh di ujung-ujung. Nah, di sini direncanakan si beton kan ukurannya 200 kali 200. Sininya 200 lebarnya. Lalu sisi sebelahnya adalah 200 juga. Nah, direncanakan tebal efektifnya adalah 170 mm. Maksudnya tebal efektif di sini adalah jarak tulangan utama. Ada contoh tulangan utamanya. 1, 2, 3, 4. Nah, jarak di sininya kita rencanakan sebesar 170. Oke, ada ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan sampai sini? Izin Pak, terkait gamma beton tadi Pak. Ya. Untuk nilai gamma beton itu tergantung nilai mutu betonnya atau seperti apa Pak ya? Kalau gamma beton, tadi mana ya gamma beton ya? Nah, gamma beton adalah insert saya textbook. Gamma beton sama dengan berat jenis beton. Nah, di sini empiris, dia tidak mempertimbangkan mutu, tulangan, komposisi di dalamnya. Gamma beton itu secara SNI terdiri dari minimal 22 kN per meter persegi, maksimum 25 kN per meter persegi. Jadi kita nggak ngitung-ngitung mutunya berapa, ada tulangan apa enggak, apakah itu B0, apakah itu K300, apakah itu FC45, FS45, dan lain sebagainya. Pokoknya beton 1 kubiknya adalah beratnya adalah 22 kN.
sampai dengan 25 kN. Gitu, Pak. Oke. Nah, sama terkait tadi apa namanya Pak, tabel pipa MKS ya yang tadi itu oke. standar dari mana Pak ya? Ini jadi pipa itu banyak macamnya, Pak ya. Ada pipa yang struktur. Pipa struktur itu ada di tabel baja. Lalu ada pipa yang pesanan khusus itu. Ini termasuk pipa yang non struktural. Makanya di sini pipanya tidak tercantum di tabel baja. Yaitu di sini mutunya adalah STK 400. Gitu. Di sini bukan pipa struktur, makanya tidak terdapat di tabel baja. Gitu. Di sini kayak apa ya, pipa custom gitu, tapi banyak juga yang pakai gitu. Ini khusus pipa buat railing, buat guarding seperti itu Pak, yang difabrikasi ada di Bakri Steel Pipe, ada Gunung Steel Pipe dan lain sebagainya. Oh, berarti custom ini Pak ya, sesuai kebutuhan itu Pak ya? Iya, custom tapi bukan berarti kita pesan si pabrik langsung bikin ya. Pabrik juga udah bikin, udah punya standarnya gitu. Ada kodenya. Kayak sistem yang di tempat mainan. Gitu. Oke, ada tambahan? Yang dipakai di jembatan STK 400 ini Pak ya? Nah, kebetulan di data ini saya lihat dia menggunakan STK 400 ini. Dia permukaannya nyari yang halus ya, soalnya kan bakal dipegang sama orang. Bang bisa sekaligus muka TikTok dan telepon bisa bareng. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Atau ada tambahan dari yang lain yang di lapang yang sudah berpengalaman, Pak? Ada lagi? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah kita tentukan spesifikasinya, nah ternyata kita rencanakan dengan mutu beton FC 30. Nah, berarti di sini dia ini trial and error. Kita bisa pakai beton mana aja. Tapi kebetulan di sini kita rencanakan menggunakan FC 40 ya, 40 megapascal. Nah, beton itu kan ada yang satuannya kilogram per sentimeter kubik, ada yang megapascal. Kalau yang megapascal kita pakai FC, tapi kalau yang kilogram per sentimeter kubik, kilogram per sentimeter persegi, kita gunakan K. Kita kenal ada K200, K300, dan lain sebagainya. Kalau FC, ya tadi ada FC 30, ada FC 19, ada FC 25, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di sini kita rencanakan menggunakan tulangan diameter 12 untuk tulangan utamanya, dan mutu tulangannya adalah 200 megapascal atau U24. Di sini kita rencanakan ada decking sebesar 30 mm. Decking itu adalah ini ada 170. Sebentar. Ini decking itu adalah di sininya. Nah, sini decking beton. Direncanakan 30 cm dan tebal efektifnya adalah 170. 30 itu 15 di sini, 15 di sini. Nah, ke 200 dikurang 30 kan dia hasilnya 170. Nah, maka di sini jarak antar tulangan pokoknya itu 170. Oke, nih jarak tulangannya 170. Oke. Next, setelah itu, ini sifatnya trial dan error ya. Kita bisa tebak dulu pakai ukuran berapa. Setelah itu kita hitung. Kalau setelah kita hitung ternyata nggak aman, ya berarti spesifikasinya harus kita upgrade.
Lalu ada faktor reduksi kekuatan lentur dan faktor reduksi kekuatan geser. Oke, di mana di sini si kuat lenturnya harus kita reduksi sebesar 0,8. Jadi seandainya si beton ini mampu menahan gaya normalnya 100, maka kita harus reduksi menjadi 80. Sama gesernya juga atau gaya lintangnya yang seharusnya si beton itu bisa mampu menahan gaya lintang sebesar 100, maka kita asumsikan dia hanya mampu menahan beban sebesar 60%-nya. Dengan begitu si struktur beton kita akan sedikit overstructure atau sedikit lebih kuat dari beban yang terjadi. Nah, setelah itu baru kita rencanakan sebentar. Kita rencanakan tulangannya. Cuma 7 menit lagi ya. Kita rencanakan tulangannya. Ya. Oke. Pertama, kita hitung nilai momen ultimate-nya yang dibagikan dengan faktor reduksi. Nah, setelah kita hitung, ini kan ada faktor reduksi lentur sebesar 0,8. Maka di sini momen ultimate-nya harus dibagi menjadi 0,8 atau kita dibagi menjadi 0,8 sehingga si perhitungan kita sedikit lebih tinggi dari perhitungan yang terjadi. Setelah itu kita menghitung Rn. Rn itu adalah momen normal setelah direduksi dibagi terhadap luasa lebar beton dikalikan dengan tebal efektif beton. Setelah ketahuan Rn-nya, baru kita ketahui rho min. Kita hitung rho min. Nah, rho min itu adalah Fy, akar Fy dibagi dengan 4 dikali Fy. Ya. Sorry, akar Fc. Di sini salah ya. Akar Fc harusnya. Akar Fc atau mutu beton, akar Fc dibagi dengan 4 dikali Fy. Itu akar 30 dibagi 4 kali 240. Setelah ketahuan nilai rho minimum, nah nilai rho minimum adalah maksud rho min di sini adalah faktor luas tulangan minimum yang diperlukan. Jadi ini adalah faktor luas tulangan minimum. Ya, nanti kita hitung. Nah, lalu setelah kita hitung rho min, kita hitung rho balance atau faktor luas tulangan yang diperlukan. Nah, ini adalah faktor luas tulangan yang diperlukan. Lalu kita kenal juga namanya rho maksimum atau faktor luas tulangan maksimum. Jadi tidak boleh melebihi nilai ini. Rho balance. Nah, setelah itu ini bukan rho balance. Faktor luas tulangan dalam kondisi balance. Nah, setelah itu kita menghitung nilai M. Setelah M, kita menghitung rho perlu. Nah, ini adalah faktor luas tulangan yang diperlukan.
Nah, ini adalah rho. Rho itu adalah faktor luas tulangan yang diperlukan. Yang diperlukan. Nah, setelah kita ketahui ternyata rho-nya atau rho perlunya adalah 0,0007 ya. Nah, kita lihat di sini rho-nya di mana posisinya? Lebih besar dari ini, lebih besar dari rho min, apakah lebih besar dari rho max atau lebih kecil daripada rho min? Maksudnya gini loh. Saya tulis di sini. Sebetulnya ini masuk mata kuliah beton, tapi nggak apa-apa. Di sini ada sebuah postulat atau sebuah ketetapan. Apabila rho hitung lebih kecil dari rho min, maka yang digunakan adalah rho min. Ini hukum yang kedua. Pertama, ya. Lalu hukum yang kedua, apabila nilai rho hitung lebih besar dari rho max, maka yang digunakan adalah maka spesifikasi harus dirubah. Entah itu betonnya yang ditinggikan atau dimensi strukturnya yang dibesarkan. Maka dimensi spesifikasi struktur harus dirubah. Oke. Lalu hukum yang ketiga, apabila nilai rho hitung atau rho perlu berada di antara rho min dan rho max, maka yang digunakan adalah nilai rho hitung. Nah, ini rumus dasar dari perencanaan tulangan ya. Apabila rho hitung lebih kecil dari rho min, maka digunakan rho min. Apabila nilai rho hitung lebih besar dari rho max, maka spesifikasi struktur harus dirubah. Apabila rho hitung berada di antara rho min dan rho max, maka yang digunakan adalah rho hitung. Kita lihat di sini. Rho hitung kita ada 0,007. Dia lebih besar nggak dari rho max? Coba bantu saya. Rho hitung kita 0,0007, sedangkan rho max-nya 0,04. Dia lebih besar nggak dari rho max? Lebih kecil dari rho max. Lebih kecil dari rho max. Oke, kita cek lagi. Berarti hukum yang kedua ini kita udah tidak berlaku. Ya. Lalu hukum yang ketiga, nilai rho hitung berada di antara rho min dan rho max 0,007. Rho minnya 0,005, sedangkan rho max-nya 0,04. Dia berada di antara rho min dan rho max enggak? Rho minnya 0,005, rho max-nya 0,04. Sementara rho hitung kita 0,007. 0,000-nya ada 3 nih. Hukum yang ketiga lebih kecil dari rho min. Berarti yang kedua ini, yang dua ini sudah tidak berlaku.
Ya. Oke, kita cek yang pertama. Row hitung, apabila row hitung lebih kecil dari row min, maka digunakan row min. Oke, kita cek row hitung kita 0,0007. Kita cek row minnya. Row minnya hanya 0,005. Lebih kecil apa lebih besar dari row min? Lebih kecil dari row min, Pak. Lebih kecil. Oke, kita baca hukum nomor 1. Apabila row hitung lebih kecil dari row min, maka yang digunakan adalah row min. Oke, maka untuk menghitung tulangan, kita gunakan row min di sini. Row minnya berapa? Yaitu tadi 0,0057. Itu 0,0057. Dikalikan dengan nilai lebar, lalu dikalikan dengan nilai tebal. Maka didapat, berarti kita butuh tulangan seluas 193,99 mm persegi. Nah, seandainya kita gunakan tulangan diameter 12 dengan jumlah 4, maka AS pakainya kita hitung VR kuadrat dikalikan dengan salah pula ini perhitungannya. Nah, kita hitung nih, berapa sih luas tulangan apabila pakai diameter 12. Kita hitung. Oke. Kita hitung. Kita hitung luas untuk satu buah tulangan. VR kuadrat. Oke. Insert. Question. A sama dengan VR kuadrat. Sama dengan V-nya adalah 3,14. R kuadratnya dikalikan dengan 12 pangkat 2. Berapa hasilnya? (12 pangkat 2) dikalikan dengan 3,14. 452,16. 452 bukan. Coba 12 pangkat 2 dikalikan dengan 14. 12 dikalikan dengan 12 sama dengan 144. Dikali dengan 3,14. 452. Oh, betul 452. Oke, berarti untuk satu buah tulangan butuh 452,16 mm persegi. Nah, berarti satu buah tulangan luasnya 452. Kok besar sekali ya? VR kuadrat 3,14 400. Caranya mungkin 6, Pak, bukan 12 ya. Kalau 12 kan diameter. Oh iya, benar, 6. Salah saya. Benar. maaf. 6. Oke, 6 kuadrat dikalikan dengan 3,14. 6 kali 113. Berapa? 113,04. 113,04. Nah, satu buah tulangan A tulangan 12 sama dengan 113. Oke. Nah, jadi satu buah tulangan dengan diameter 12 mm, luasnya adalah 113 mm. Lalu kita jumlah tulangan yang diperlukan berapa? Berarti tinggal jumlah tulangan yang diperlukan.
diperlukan. Sama dengan AST luas AS tulangan perlu dibagi 113,04 dibagi AST dibagi AS 12. Berarti di sini hanya 193,99 dibagi berapa? 113,04. Nah, berarti di sini sebetulnya 2 tulangan juga harusnya sudah mencukupi. 193,99 dibagi 113,04. Sorry. 193,99 dibagi dengan 113,04. Nah, ini hanya 1,7. Berarti secara perhitungan 1,7 tulangan. Berarti 1,7 tulangan juga perlu. Nah, cuman kan nggak mungkin juga. Masa iya? Ini coba copy paste. Ctrl C. Saya copy paste di sini. Nah, berarti di sini 2 juga nggak sampai 2 ya. Dia 2 tulangan juga masih oke. Malah ini masih kelebihan. Masih bisa kita potong ini sedikit. Ya. Tapi kan nggak mungkin kan bikin beton kayak gini kan. Nggak mungkin kan tulangannya cuma 2 di pinggir begini. Maka kita gunakan maka yang digunakan adalah 4 diameter 12 sebesar 113,04 dikalikan dengan 4 sama dengan 452,16. 452,16. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan 4 tulangan dengan diameter 12 itu sudah lebih dari cukup. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Untuk materi ini di sini lewat mana Pak ya biar bisa kami pelajari? Classroom ada Pak. Oh, siap. Coba cek di Classroom ya. Oke, 14.30 sekarang 3.40. Ya udah, saya rasa cukup ya. Nanti di sini akan ada tugas ya Pak ya. Perencanaan tiang sandaran sama pipa sandaran nanti tugasnya saya share di Google Classroom. Saya hanya beda-beda dimensi sedikit aja. Gitu ya Pak ya. Siap Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya rasa cukup. Sudah lewat waktunya. Kita ketemu lagi jam 16.15 ya. 16.15 ya. Oke. Siap. Oke, saya rasa cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Tugasnya nanti saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.